bersama saya Asyifa dari Kota Bandung, Jawa Barat. Melaporkan bahwa pada hari ini 28 Januari 2026, PDHI Jabar 1 mengadakan fokus group discussion di Aula Mosanai Pusdkpp Jabar dengan tema Sinergi Profesi dan Regulasi Kefarmasian dalam Pelayanan Kesehatan Hewan. Berikut. Burung kenari di dalam benda. Pulang sore bawa ketela. Selamat datang tamu yang indah. Semoga acara penuh ceria. Pengobatan hewan ini menjadi hal yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan khusus dan memerlukan pemahaman yang komprehensif dari semua sektor. Senada dengan acara FGD ini, apa ada rencana dari Universitas Padjadjaran untuk membuka prodi farmasi hewan? Kami dari Universitas Padjadjaran, khususnya Fakultas Farmasi, memang pernah mengkaji gitu ya untuk mendirikan program studi farmasi veteriner ini. Dasar dari pembentukan program studi itu kan pada umumnya atau khususnya memang kita melihat pasar lulusan gitu ya. Apakah industri farmasi veteriner di Indonesia ini sudah membutuhkan lulusan yang spesifik gitu farmasi veteriner, dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana pelayanan obat hewan kepada masyarakat melalui dokter hewan. Baik, berikutnya dengan berkembangnya kebutuhan farmasi hewan dari waktu ke waktu, bagaimana peluang dan tantangan apoteker veteriner ke depannya? Ya, farmasi veteriner ini kalau menurut kami itu sangat luas ya. Untuk ini kita mencoba untuk mengembangkan mulai dari produk obat hewan, kemudian juga untuk suplemen, lalu sampai mungkin pakan untuk hewan. Kita mendorong supaya industri farmasi veteriner juga memiliki kemandirian di bidang produksi obat lokal. Apakah ada aturan penggunaan obat manusia untuk hewan, Pak? Ya, baik. Untuk memang kalau kaitannya dengan isu terakhir ini terkait dengan penggunaan obat manusia untuk hewan, saat ini memang secara regulasi belum diatur secara tegas. Namun memang praktek penggunaan obat manusia untuk hewan ini sudah dilakukan oleh teman-teman praktisi di lapangan. Tentunya memang dari sisi penggunaannya, saya pikir teman-teman praktisi di lapangan sudah melakukan pemakaian obat ini dengan baik dan benar, karena memang dituntut untuk sebagai profesi dokter hewan pasti mereka juga mempunyai jiwa kaitannya dengan kebijakan terkait dengan penggunaan secara bertanggung jawab. Lantas terkait dengan ketentuan dan regulasi saat ini memang belum ada, namun memang secara jangka panjang kita akan merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, salah satunya memasukkan unsur pasal kaitannya dengan penggunaan obat manusia itu melalui oleh dokter hewan melalui pemberian resep kepada apoteker kepada apotek. Apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan obat hewan dalam distribusi obat hewan agar merata di seluruh Indonesia? Ya gini ya, kalau kita melihat bahwa distribusi obat memang kan kita kaitannya dengan terjangkauan kan, aksesibilitas, dan tentunya ini tidak serta-merta kaitannya dengan masalah jumlahnya, tapi akses, kondisi geografi dan segala macamnya. Ya tentunya ini harus ada inovasi dari industri yang ada, baik itu untuk industri obat human maupun untuk yang vet. Untuk selanjutnya mungkin Pak, adanya produk-produk obat hewan saat ini yang masih terbatas jenisnya, apa perlu variasi produk lagi? Ya kalau saya melihat begini, sekarang kan kita lihat dari demand-nya dulu. Demand-nya seperti apa? Kalau kita melihat bahwa sekitar 70 bahkan 80% gitu kan hewan ini menggunakan obat manusia, tentunya kan ini menjadi suatu peluang, menjadi satu opportunity untuk industri produksi obat hewan ini supaya lebih berkembang. Menurut Pak Novendri, bagaimana peran apoteker saat ini dalam produksi dan distribusi obat hewan? Baik, terima kasih. Peran apoteker dalam rangka produksi dan distribusi dan pelayanan obat hewan sekarang memang belum begitu banyak ya, karena ini bagi kami juga adalah dunia baru, dunia veteriner. Nah, melalui kegiatan-kegiatan ini kami ingin mendorong supaya apoteker di Indonesia akan lebih banyak berkontribusi dalam pelayanan obat-obat untuk kebutuhan veteriner. Untuk kedepannya, apakah akan dibentuk asosiasi atau ikatan apoteker veteriner, Pak? Nah,
kami sudah berproses untuk membentuk yang namanya perhimpunan bagi para apoteker veteriner, karena ini berasal dari berbagai bidang praktik veteriner, dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan kami launching perhimpunan untuk apoteker veteriner. Kami sudah mulai mendata teman-teman apoteker yang berpraktik di bidang veteriner. Strategi PBPDHI dalam mensosialisasikan acara FGD seperti ini ke semua cabang PDHI itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kami punya 57 cabang, yang mana PBPDHI bertanggung jawab memberikan sosialisasi hasil ini kepada semua cabang, sehingga semua cabang memahami apa yang dihasilkan dari FGD ini. Terutama tadi sesuatu hal yang menarik, bahwasannya kita diberi kesempatan untuk memberikan resep kepada apotek. Selanjutnya Pak, apa harapan dari PBPDHI kepada produsen obat hewan untuk mengikuti kebutuhan layanan kesehatan obat hewan Indonesia, Pak? Ya, jadi gini, kami dari PBPDHI bekerja sama dengan ASOHI mendorong industri lokal itu bisa membuat obat-obat hewan yang belum tersedia. Untuk hewan kesayangan, satwa liar, kami mendorong adanya pembuatan obat lokal dari produsen di Indonesia. Apa output yang diharapkan dari acara Focus Group Discussion ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak Siva. Jadi kegiatan kali ini yang dilakukan oleh PDHI Jabar 1 fokusnya adalah agar kita tidak mendapatkan sebuah sinergisme antara dokter hewan, antara pemangku kebijakan, dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan juga BPOM, kaitannya dengan penggunaan obat manusia pada pelayanan jasa medik veteriner untuk penanganan penyakit hewan. Kita melakukan UPD pagi hari ini dengan harapan kita mempunyai satu sinergisme, satu keputusan bersama yang nantinya kita dapat berikan kepada Kementerian Pertanian untuk dibahas lebih lanjut. Bagaimana penggunaan obat hewan di layanan kesehatan hewan di Jabar ini, Pak? Jadi penggunaan obat hewan untuk di pelayanan kesehatan, jadi gini, kita punya UPTD yang namanya Rumah Sakit Hewan. Kita juga punya UPTD perbibitan. Jadi penggunaan obat-obatan itu selalu kita monitor, selalu kita awasi, dan penggunaannya pasti sudah harus memenuhi yang digunakan di sana. Selanjutnya, apakah jenis atau variasi produk hewan saat ini sudah cukup memenuhi kebutuhan layanan kesehatan hewan atau belum, Pak? Nah, itu masalahnya. Variasi obat-obatan yang ada, yang beredar sekarang itu banyak yang belum memenuhi kebutuhan yang ditemui oleh teman-teman pada saat pelayanan kesehatan. Jadi itulah kenapa masih ada digunakan obat manusia untuk obat hewan. Dengan adanya acara Focus Group Discussion ini, apa rencana dari R&D Sanbe dalam mengembangkan produk untuk hewan? Ya, betul. Di sini mungkin saya perwakilan dari Sanbe ya, sangat memberikan insight ya acara hari ini gitu, bahwa memberikan gambaran dan perspektif baru terutama bagi saya yang tidak terjun langsung ke pelayanan kefarmasian, bahwa ada kerjasama, ada kerja sinergis antara dokter hewan, antara apoteker seharusnya ya, dan juga dengan regulator gitu, sehingga mungkin memperkuat peran kami ya dalam mengembangkan produk, bahwa kami sebagai pengembang produk itu di produsen itu harus mengembangkan ya yang sesuai yang diharapkan oleh lapangan dan juga yang sesuai dengan regulasi tentunya, seperti itu. Baik, kalau untuk waktu dekat ini 1 sampai 2 tahun ke depan, apa produknya akan dibuat? Sampai hari ini memang R&D Sanbe Pharma terus ya melakukan pengembangan produk-produk baru yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh peternak, oleh di pertanian juga, di perikanan gitu. Selama ini pemakaian produk obat hewan untuk hewan di kebun binatang, apakah sudah cukup dengan produk yang ada atau perlu varian jenis yang lain? Baik, terkait khusus obat yang dipakai di kebun binatang atau di satwa liar memang sangat variatif. Dan untuk saat ini memang ketercukupan obat di kebun binatang Bandung khususnya sudah sangat cukup. Nah, kita memakai obat itu memang ada dari pabrikan yang khusus untuk obat hewan, ada juga yang khusus untuk manusia, dan kita tetap menyesuaikan dosisnya.